Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Maksudin dengan NIM A1G1230081. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang identifikasi masalah. Di Indonesia, ketimpangan pendidikan menunjukkan perbedaan signifikasi dalam akses dan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara kelompok sosial ekonomi yang berbeda. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah dan masyarakat. Anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, terutama yang tinggal di daerah terpencil dan pinggiran, seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas, mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dan prestasi pendidikan. Itulah materi dari saya. Selanjutnya, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputa Nawati dengan NIM A1G1230072. Jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisis masalah. Nah, berdasarkan data statistik menunjukkan bahwa ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi tantangan serius. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, angka partisipasi pendidikan dasar di daerah perkotaan mencapai sekitar 95%. Sementara di daerah pedesaan hanya sekitar 80%. Lebih jauh lagi, data menunjukkan bahwa angka putus sekolah di tingkat menengah mencapai 10% di daerah terpencil dibandingkan dengan 3% di kota-kota besar. Nah, selain itu, survei yang dilakukan oleh UNICEF mengungkapkan bahwa anak-anak dari keluarga miskin memiliki peluang 2 kali lipat untuk tidak melanjutkan pendidikan dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga kaya. Ketidakmerataan ini semakin diperparah oleh faktor geografis, di mana banyak anak harus menempuh perjalanan jauh untuk mencapai sekolah, dan akses terhadap fasilitas pendidikan yang layak sangat terbatas. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya alihkan kepada rekan saya. Nah, selanjutnya itu penyebab masalah. Ada beberapa penyebab yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama itu ekonomi, di mana keluarga yang pertama itu ekonomi. Baik, selanjutnya itu penyebab masalah. Ada beberapa hal yang melatar belakangi hal ini. Yang pertama itu ekonomi, di mana ada keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan Baik, selanjutnya itu penyebab masalah. Dalam hal ini ada beberapa penyebab yang kemudian melatar belakangi terjadinya putus sekolah atau banyaknya putus sekolah di Indonesia. Yang pertama itu faktor ekonomi, di mana banyak keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan seringkali tidak mampu membiayai pendidikan anak mereka. Meskipun ada program bantuan, tapi sering juga tidak mencukupi semua kebutuhan sehari-hari. Yang kedua itu ada geografis. Banyak sekali anak di daerah terpencil di Indonesia yang harus menempuh jarak jauh untuk mencapai sekolah. Bahkan mereka harus melewati medan-medan yang berbahaya untuk mencapai sekolah mereka. Hal ini juga menjadi hal utama dalam hal ini. Dan yang ketiga itu ada faktor sosial dan budaya. Di beberapa daerah di Indonesia ada kebudayaan yang memang mereka tidak memprioritaskan pendidikan. Jadi di masyarakatnya mereka tidak memperbolehkan adanya pendidikan, bahkan tidak memperbolehkan dibangun sekolah pada daerah-daerah di kebudayaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nadia dengan NIM A1G1230089. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 4 mengenai dampak masalah, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu dampak pada anak. 1. Keterampilan dan pengetahuan. Anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak akan memiliki keterampilan yang terbatas sehingga sulit bersaing di pasar kerja. 2. Kesehatan mental dan fisik. Anak-anak yang tidak bersekolah berisiko mengalami masalah kesehatan mental dan fisik akibat kurangnya dukungan pendidikan dan sosial. Dampak pada masyarakat. 1. Kesenjangan sosial. Ketimpangan pendidikan memperburuk kesenjangan sosial Indonesia, menciptakan masyarakat yang
Perkenalkan, nama saya Aslianti Dwi Santo dengan stambuk 104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Yang pertama, beasiswa dan bantuan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIPK) untuk memberikan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Yang kedua, investasi infrastruktur, pembangunan sekolah baru dan perbaikan fasilitas pendidikan di daerah terpencil menjadi prioritas untuk meningkatkan akses. Yang ketiga, kolaborasi dengan NGO. Banyak organisasi non-pemerintah yang bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan pelatihan bagi guru, pengadaan buku, dan program pendidikan alternatif bagi anak-anak yang putus sekolah. Mungkin itu saja materi yang saya paparkan. Beginilah kondisi gedung SMP Negeri 5 Amabi Oeveto di Desa Fatu Teta, Kecamatan Amabi Oeveto Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Gedung sekolah yang dibangun swadaya berupa 3 ruangan kelas dan 1 ruang guru sejak tahun 2017. Hanya beratap dan lontar dan berdinding bebak gewang serta berlantai tanah. Gedung SMP 1 atap ini menampung 36 pelajar yang saban hari menuntut ilmu dengan kondisi yang sangat memprihatinkan akibat kondisi gedung yang sudah mulai rusak. Saat hujan, para pelajar terpaksa harus berhenti belajar akibat atap sekolah bolong dan air. Baik, perkenalkan nama saya Septiar Mukmin dengan NIM A1G1230885. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang nilai-nilai yang terdapat dalam kasus yang telah disebutkan tadi. Yang pertama itu nilai keadilan. Setiap anak berhak mendapatkan akses pendidikan yang setara tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Yang kedua itu nilai kesetaraan. Nilai kesetaraan dalam pendidikan sangatlah penting, terutama antara anak laki-laki dan perempuan, serta antara daerah perkotaan dan pedesaan. Yang ketiga itu nilai tanggung jawab sosial. Nilai tanggung jawab sosial terdiri dari tanggung jawab pemerintah, masyarakat, dan individu untuk memastikan bahwa pendidikan tersedia dan berkualitas bagi semua anak. Yang terakhir itu nilai empati, kepedulian terhadap kondisi pendidikan anak-anak yang kurang beruntung, serta keinginan untuk membantu mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Suryandari dengan NIM A1G1231105. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran penting nilai-nilai dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu secara individu maupun sosial. Nah, seperti yang kita ketahui, nilai-nilai merupakan pedoman moral yang membentuk karakter kita sebagai individu dan juga menjadi dasar bagi kehidupan sosial kita. Nah, jika kita perhatikan di materi kali ini, nilai-nilai seperti keadilan dan kesetaraan memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan individu. Nilai-nilai ini mendorong kita untuk menghargai hak-hak orang lain dan memperlakukan semua orang dengan adil. Sebagai contoh, dalam lingkungan sekolah, nilai keadilan di sini akan berperan sebagai pendorong untuk siswa agar tidak membuli teman sekelasnya lagi. Nah, selain itu, yang berikutnya juga di sini nilai-nilai juga berperan penting dalam membangun masyarakat yang harmonis, di mana nilai-nilai seperti gotong royong dan kepedulian sosial akan mendorong kita untuk saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Misalnya dalam menghadapi bencana alam, nilai gotong royong akan mendorong masyarakat untuk saling membantu dan memberikan bantuan. Nah, dari materi ini kita dapat melihat nilai-nilai seperti keadilan dan kesetaraan memiliki peran yang sangat penting baik dalam kehidupan individu maupun sosial. Dalam kehidupan individu, nilai-nilai ini membentuk karakter yang kuat dan berintegritas. Sedangkan dalam kehidupan sosial, nilai-nilai ini menjadi dasar bagi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Di akhir kita bisa simpulkan bahwa nilai-nilai merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk karakter individu, tetapi juga menjadi perekat bagi kehidupan sosial kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menanamkan nilai-nilai positif dalam diri kita dan di sekitar kita.
Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Revinisa Ramadhani dengan NIM A1G1230778. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang peran setiap individu dalam situasi ini. Yang pertama itu ada pemerintah. Nah, pemerintah itu bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan infrastruktur pendidikan. Nah, yang kedua itu ada masyarakat. Masyarakat itu dapat berperan aktif melalui dukungan program pendidikan lokal, partisipasi dalam kampanye kesadaran, serta memberikan bantuan kepada anak-anak yang membutuhkan. Nah, yang ketiga itu ada orang tua. Nah, orang tua itu harus mendukung pendidikan anak-anak mereka dengan memberikan motivasi dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah. Nah, yang terakhir itu ada anak-anak. Nah, meskipun mereka itu adalah penerima pendidikan, anak-anak juga dapat berperan dengan menghargai pendidikan yang mereka terima dan berusaha untuk belajar dengan baik. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Rista dengan stambu 080. Jadi di sini saya akan menjelaskan apakah tindakan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial. Dan jawabannya ya, tindakan yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai sosial, di mana pemerintah memberikan kebijakan seperti diadakannya Kartu Indonesia Pintar dan beasiswa dan program beasiswa. Di situ sudah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan yang bertujuan untuk memberikan akses pendidikan kepada anak-anak yang dari keluarga kurang mampu. Adanya kolaborasi antara pemerintah dan NOO sudah menunjukkan tanggung jawab sosial dalam mengatasi ketimpangan pendidikan. Dan tindakan masyarakat dalam mendukung pendidikan bisa dilakukan seperti melalui donasi, keterlibatan dalam program pendidikan, maupun kampanye kesadaran. Itu juga sudah sejalan dengan nilai empati dan tanggung jawab sosial. Semua upaya ini mencerminkan komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, serta memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Sekian dari saya, terima kasih.